Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, Mak Jreng. Ijazah Jokowi lanjut skripsi palsu. Kemudian presiden palsu. Emang kocak banget tingkah bocah-bocah tua nakal ini. Kita pernah punya presiden palsu, maka tidak sah semua kebijakannya itu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mati waktu di UGM terbukti skripsi palsu, karena skripsi yang ditunjukkan oleh pihak UGM adalah apa yang sudah difoto oleh Dr. Rismon dan sudah dianalisis secara saintifik bahwa itu palsu. Jadi waktu di UGM terbukti bahwa skripsi Joko Widodo palsu. Dan ketika di Solo kita menyaksikan, tidak menunjukkan, tapi setelah itu ditunjukkan kepada wartawan, maka kesimpulannya juga ijazah UGM-nya palsu. Maka kita akan berburu terus ijazah itu. Saya kira intinya itu ya. Ya, saya kira mudah-mudahan, karena ini bagian dari 3 jenis korupsi. Financially corruption, korupsi finansial. 1, yang kedua authority corruption, korupsi kekuasaan. Itu diawalinya adalah dari documentary corruption, korupsi dokumen mulainya. Oleh karena itu mohon dukungan dari bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kita untuk terus berjuang membuktikan bahwa skripsi Joko Widodo palsu dan berjuang ijazah Joko Widodo palsu, sehingga nanti semua kebijakannya palsu dan Joko Widodo adalah presiden palsu. Kita pernah punya presiden palsu, maka tidak sah semua kebijakannya itu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Dasar betul caos. Betul caos, sadar dong. Adili Jokowi, penjarakan Jokowi. Giliran dilaporkan, dia datang minta tolong. Botol kecap. Makanya dipikir dulu sebelum bertindak, gitu loh. Dipikir dulu sebelum bertindak. Nah sekarang sudah terlambat toh. Sudah terlambat karena mana teriak-teriaknya kemarin. Yang kemarin adili Jokowi. Coba. Kok malah minta bantuan ini? Kehadiran kami gitu kan, TPUA ke DPD juga memohon juga ikut sertanya DPD gitu kan, mengawal bersama lah gitu. Ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi di UGM kita menemukan skripsi palsu, di Solo kita menemukan ijazah palsu. Itulah yang menambah keyakinan terus teman-teman semua TPUA bahwanya terus berlanjut gitu sampai pada pembuktian. Analisis penuh oleh 2 ahli kita, ahli digital forensik Dr. Rismon dan ahli telematika Dr. Roy Suryo. Dan kemudian Dr. Roy Suryo dan Pak Rismon tambah Dr. Tipa dan saya gitu. Itu dilaporkan kan gitu. Parah kan, bisa minta bantuan kayak gitu, apalagi si ini Roy Suryonya bilang apa ini? Pertanyaan, kalau misalnya kita bicara, apa sih untungnya bicara soal ijazah toh Pak Jokowi sudah lengser? Betul. Pak Jokowi juga menyampaikan seperti itu kan? Ya, setuju. Memang ini nggak boleh terulang. Saya udah turun. Ya. Terima kasih. Okay. Ya gitu. Tapi apa? Ini jangan sampai presiden. Jangan sampai ini terulang lagi.
Jangan-jangan ya, ini jangan-jangan loh ya. Masih ada yang lain yang juga punya kasus yang sama, yang ijazah SMA-nya nggak jelas, ngakunya S1 di Singapura, S2 di Australia, tapi ternyata bodong juga. Itu juga nanti akan harus diperiksa dan bertanggung jawab. Kebetulan dia masih berkuasa, gitu loh. Maksudnya Itu siapa ini? ya ada lah gitu. Sudah pernah saya pakai kaosnya waktu itu. Fura-fura tidak tahu apa-apa, alias fufu-fafa. Silakan lah. Saya sama Roy Suryo cuma satu. Nanti apabila di persidangan dan diputuskan bahwa kamu salah, jangan sampai fura-fura sakit naik kursi roda yang sudah terjadi kayak dahulu kala. Kan juga mendebat ijazahnya Fufu Fafa. Nah, nanti kalau sudah masuk penjara jangan sampai fura-fura sakit naik kursi roda. Makanya jangan bikin gaduh. Yang bikin gaduh itu kamu, malah nyalahin Pak Jokowi. Kan aneh gitu loh. Lucu. Pokoknya ini kasusnya Roy Suryo ini makin lama ini makin lucu ya. Ya gak apa-apa sih menurut saya. Ini adalah ajang hiburan gratis di sosial media. Tapi pakai otak waras. Dan untuk para komplotan sakit hati, ya untuk komplotan sakit hati, beli obat sono, bodrekin ke toko obat, biar itu badan panas dinginmu itu biar cepat sembuh, nggak ngikutin Roy Suryo mulu. Dasar kadal cincang, juragan panji, ininya nggak dipakai. Pokoknya kita ikutin terus ya gimana perkembangannya para TPUA itu ya. Yang satu sudah pura-pura sakit itu di rumah sakit. Kita tahu tuh videonya. Salam waras, salam damai Nusantara. Yang nggak tahu urusannya lebih baik nontonin saja ya. Kita sambil ketawa ke TV pokoknya.